Baik, status yang tidak jelas menyebabkan nasib karyawan 7 BUMN terkatung-katung. Bagaimana menakar urgensi pembubaran 7 BUMN oleh pemerintah dan mendorong efisiensi dan efektivitas bisnis pada perusahaan-perusahaan plat merah yang terus mencatatkan rapor merah? Kami bahas pagi ini dengan Bapak Toto Pranoto, peneliti BUMN Research Group FEB UI. Selamat pagi, Pak Toto, apa kabar? Selamat pagi Aldi, kabar baik. Baik, Pak Toto, langsung saja kita bahas terkait dengan pembubaran 7 BUMN ini. Sudah langkah yang tepat atau malah justru terlambat, Pak Toto? Ya, saya kira upaya ya untuk melakukan likuidasi BUMN ini kan memang sudah diusulkan bahkan sejak zaman Menteri BUMN-nya di eranya ini. Ya. Tapi kemudian kan ini memerlukan juga persetujuan DPR lah seperti itu ya. Hingga waktu itu saya kira karena komunikasi di era Bu Rini mungkin dengan pihak dengan pihak DPR juga tidak terlalu mulus sehingga proses ini menjadi agak terhenti begitu ya. Saya kira di era Pak Erick Thohir lah kemudian sebagai Menteri BUMN inisiasi untuk segera masuk ke dalam proses likuidasi BUMN yang memang sebagian sudah juga berhenti beroperasi. Ini saya kira suatu langkah yang tepat begitu ya. Karena apa? Nah, kita tahu misalnya kalau kita juga punya cukup banyak BUMN, hampir lebih dari 100 BUMN, tapi kemudian produktivitasnya ya, juga kemampuan mereka bisa mengenerate profit juga tidak cukup baik, maka saya kira upaya-upaya untuk lebih menslimkan jumlah BUMN menjadi suatu langkah yang tepat ya, sehingga nanti Kementerian BUMN mungkin ke depan akan bisa mengelola BUMN dalam jumlah yang lebih sedikit, tapi posisi mereka menjadi lebih sehat dan berdaya saing ke depan. Oke, Pak Toto, kemudian apa sih sebetulnya yang menyebabkan BUMN yang usianya juga sudah cukup tua ini, kemudian sudah tidak beroperasi lagi, masih memiliki karyawan, kemudian perlu waktu yang lama untuk pemerintah memutuskan untuk membubarkan BUMN tersebut, padahal BUMN tersebut sudah terbukti terus menelan banyak dana talangan dan tidak memiliki produktivitas. Ya, saya kira dalam proses untuk likuidasi BUMN atau pembubaran BUMN kan bukan juga perkara mudah yang hanya bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah saja misalnya ya. Oleh ketentuan undang-undang disyaratkan juga memang bahwa kalau ada proses ini akan dilaksanakan maka tentu perlu juga ada persetujuan dari DPR untuk itu ya. Sehingga saya kira ini proses komunikasi aja lah di antara pemerintah begitu ya dengan pihak legislatif gitu dibuat menjadi lebih baik lagi dan saya kira sepanjang reasoningnya, alasannya kenapa perlu dilakukan pembubaran BUMN ini, saya kira itu akan bisa lebih mudah dilakukan begitu ya. Karena nanti proses likuidasi mestinya bisa lebih cepat lagi. Pak Toto, kalau kita melihat 7 BUMN yang akan dibubarkan ini, sebelumnya juga ada 3 BUMN dan juga proses restrukturisasi ataupun pembentukan holding BUMN terus dilakukan pemerintah untuk mengejar efektivitas dari perusahaan-perusahaan plat merah. Kalau Pak Toto bisa menakar dari 7 perusahaan ini, sebetulnya ada nggak sih langkah penyelamatan lain yang bisa dilakukan untuk menyehatkan 7 BUMN ini atau memang sudah tidak ada opsi lain selain pembubaran? Ya, sebetulnya sebelum masuk ke opsi terakhir pembubaran, kan pemerintah juga sudah membuat suatu kebijakan ya untuk BUMN-BUMN yang seperti sakit begitu ya. Kemudian kan mereka kirimkanlah semuanya untuk proses penyehatan atau restructuring ke PPA begitu ya. Bukan misalnya salah satunya ada industri sandang misalnya ya, itu juga masuk ke PPA sudah beberapa tahun terakhir, juga ada Iglas dan lain-lain. Jadi saya kira panjang kemudian proses penyehatannya tidak berjalan dengan baik dalam arti bahwa memang industrinya sudah mulai sunset dalam arti BUMN tidak bisa lagi bersaing di sana begitu. Saya kira memang ujungnya adalah langkah-langkah likuidasi ini menjadi suatu pilihan begitu ya. Dan jangan lupa bahwa bagian BUMN yang masuk dalam kategori ini kan memang BUMN di mana dia produk asalnya itu sudah bisa disubstitute gitu ya oleh operator bisnis yang lain dan juga tingkat kesehatannya kan sudah betul-betul rapotnya itu merah begitu ya. Sehingga dalam konteks seperti ini menurut saya memang opsi likuidasi menjadi pilihan bagi pemerintah. Sekarang kita melihat nasib dari karyawan 7 BUMN tersebut disebutkan bahwa akan dilakukan restrukturisasi, artinya dipindahkan ke BUMN atau perusahaan plat merah yang bergerak di bidang yang sejenis. Apakah ini langkah yang tepat untuk diambil? Apakah tidak akan menyebabkan adanya jumlah karyawan yang berkelebihan ataupun efektivitas yang justru tidak tercermin dari penambahan jumlah karyawan tersebut? Ya, saya kira ini memang konsekuensi logis ya pada saat kemudian pemerintah mengambil opsi pembubaran, otomatis juga nasib karyawan harus diperhatikan ya. Jadi sepanjang karyawan-karyawan yang ada itu memang masih memiliki kompetensi dan kemudian masih bisa disalurkan ke industri sejenis, saya kira itu nggak ada masalah begitu ya. Sepanjang bahwa mereka
memenuhi kompetensi yang diminta begitu ya. Tapi apabila kemudian dari seleksi yang ada nanti kemudian karyawan-karyawan dianggap tidak lagi bisa fit memenuhi kebutuhan kualifikasi yang diminta, saya kira pemerintah juga wajib memenuhi seluruh hak-hak para pekerja yang sudah ada itu ya, sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang ada begitu ya. Nah, hak dan kewajiban para pihak juga bisa diselesaikan dengan baik. Oke, Pak Toto, kalau kita melihat dampak dari pembubaran BUMN ini terhadap berbagai aspek, terutama juga terkait dengan citra perusahaan-perusahaan plat merah di Indonesia, Pak Toto melihatnya bagaimana? Apakah ini cukup sistemik atau malah justru ini langkah yang cukup baik sebetulnya untuk memulihkan atau memperbaiki citra perusahaan plat merah? Ya, kalau kita perhatikan kan situasi BUMN tadi yang kurang lebih sekarang jumlahnya sekitar 102 atau 103 BUMN itu kan kondisinya Pareto ya. Pareto itu artinya gini, kira-kira 25-30 BUMN terbesar itu sudah menghasilkan sekitar 90% total sales seluruh BUMN. In terms of asetnya juga mereka mendominasi keseluruhan aset BUMN. Jadi sebetulnya dalam konteks Pareto seperti ini memang itu menunjukkan perlunya ada peningkatan produktivitas dan efisiensi ya dari BUMN-BUMN tadi. Sehingga mungkin ke depannya itu ya memang pada akhirnya kita atau Indonesia memerlukan lebih banyak BUMN yang mungkin bisa lebih berdaya saing, lebih kuat, mungkin jumlahnya nggak akan banyak begitu ya. Tapi mereka bisa lebih fokus pada bisnisnya sehingga lebih punya value lah buat pegang saham dalam hal ini pemerintah ya. Sehingga dengan kondisi ini saya kira langkah-langkah dengan rencana membuat lebih banyak holding misalnya, itu juga saya kira satu langkah tepat sepanjang nanti bahwa misalnya holding company yang dibentuk itu bisa meng-create value yang jauh lebih baik dibandingkan masing BUMN tadi standalone. Tinggal bagaimana nanti upaya-upaya meng-create value tadi bisa lebih cepat dilakukan pada holding-holding yang sudah terbentuk tadi. Oke, Pak Toto, ada juga yang mengatakan bahwa banyak perusahaan BUMN kecil yang sudah terbentuk dalam holding BUMN kemudian berlindung di lipatan induk perusahaan atau holding BUMN. Nah, ini tanggapan Pak Toto bagaimana? Apakah benar terjadi seperti itu? Ya, kalau menurut saya kan nanti performance dari setiap BUMN atau holding BUMN juga kan nanti bisa diukur lah begitu ya. Apalagi kalau misalnya BUMN-BUMN tadi juga sudah masuk sebagian dalam kategori BUMN yang PBK begitu ya, sebagai public listed company misalnya. Kan mereka semua harus melakukan apa istilahnya pengukuran kinerja yang transparan begitu ya. Sehingga kita bisa tahu sebetulnya apakah BUMN tadi, apakah holding BUMN tadi sudah perform betulan begitu atau masih ada juga beberapa hal tanda petik harus sehatkan misalnya karena ada beberapa yang tidak perform well begitu ya. Sehingga menurut saya dengan proses model keterbukaan yang makin terus disuarakan ya dan juga pandangan-pandangan atau monitoring publik yang makin kuat, saya kira juga memang akan dipaksa ya ke depannya untuk menampilkan kinerja lebih baik karena transparansi saya kira menjadi salah satu keharusan di era sekarang ya. Baik, transparansi jadi hal paling penting untuk BUMN benar-benar bisa menghasilkan produktivitas yang terlihat oleh publik ya Pak Toto. Jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kemudian dan kemudian malah seperti nasib 10 perusahaan BUMN yang 3 sudah ditutup, kemudian 7 sedang direncana akan dipilotkan atau dibubarkan. Terima kasih Pak Toto Pranoto, peneliti BUMN Research Group FEB UI sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Toto, salam sehat. Selamat pagi.